Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Albati dari di ketiga pagi semester 3. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang HBM dan teori reaction action yang oleh saya dan dua orang lagi yaitu Maksda dan Farah Anida. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Health Belief Model. Pengertian teori Health Belief Model atau yang kita sebut HBM merupakan model keyakinan akan kesehatan yang didasarkan pada pemahaman bahwa seseorang akan mengambil tindakan yang akan berhubungan dengan kesehatan. Teori HBM memfokuskan penerapannya pada tingkat pelayanan preventif atau pencegahan. Selanjutnya ada 3 faktor yang mempengaruhi variabel HBM. Yang pertama, persepsi individu. Persepsi individual mengenai suatu keadaan perasaan lemah dan kerentanan mendorong seseorang yang akan melakukan tindakan pencegahan atau pengobatan terhadap penyakit. Selain itu, kegawatan terhadap penyakit mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pencarian pengobatan. Yang kedua ada faktor modifikasi, merupakan karakteristik individu yang mempengaruhi persepsi pribadi seperti umur, jenis kelamin, ras, pekerjaan, ekonomi, dan kepribadian. Yang ketiga, kemungkinan untuk merubah perilaku. Untuk merubah perilaku dalam mengambil keputusan bertindak tergantung dari perasaan bermanfaat dan merasa mendapat rintangan dari yang dianggap serius dari suatu penyakit. Selanjutnya ada 6 variabel HBM. Yang pertama ada perceived susceptibility, yaitu mereka merasa diri mereka rentan terhadap sebuah kondisi masalah kesehatan. Yang kedua ada perceived severity, yaitu mereka percaya hal tersebut berpotensi membuat dampak atau masalah yang serius. Terus yang ketiga itu ada perceived benefits, yaitu mereka percaya upaya atau tindakannya yang dapat mengurangi risiko atau meminimalkan dampak buruk. Yang keempat ada perceived barriers. Mereka percaya keuntungan dengan mengambil tindakan dibarengi dengan harga yang harus dibayar atau hambatan. Terus yang kelima ada choose to action, yaitu strategi untuk mengaktifkan kesiagaan-kesiapan. Yang terakhir ada self-efficacy, yaitu kepercayaan dan mengenai kemampuan untuk melakukan tindakan. Selanjutnya, contoh dari 6 variabel HBM yang tadi itu. Yang pertama itu perceived susceptibility. Contohnya itu seperti bagaimana pendapat Anda mengenai kerentanan akan benjolan yang didapat dalam melakukan sadari. Yang kedua, perceived severity. Contohnya itu menurut Anda tindak lanjut seperti apa yang harus dilaksanakan setelah mengetahui terdapat benjolan pada payudara usai melakukan sadari. Yang ketiga, perceived benefits. Itu contohnya seperti bagaimana pendapat Anda mengenai manfaat dari sadari. Terus yang keempat, perceived barriers. Contohnya, menurut Anda penghalang seperti apa yang bisa menghambat seseorang untuk melakukan sadari? Dan yang kelima, choose to action. Contohnya itu, menurut Anda bagaimana cara mendapatkan motivasi agar seseorang mau untuk melakukan sadari? Yang keenam, self-efficacy. Contohnya itu, bagaimana pendapat Anda akan hasil yang diperoleh usai melakukan sadari secara rutin sekaligus bersamaan dengan menjalankan pola hidup sehat. Selanjutnya ada kelebihan HBM. HBM mudah dan murah. HBM adalah bentuk intervensi praktis untuk peneliti dan perawat kesehatan khususnya yang berhubungan dengan perilaku pencegahan penyakit atau massal. HBM adalah analisator perilaku yang berisiko terhadap kesehatan. Kelemahan HBM. Rosenstock berpendapat bahwa model HBM mungkin lebih berlaku untuk masyarakat kelas menengah saja. Sheran dan Orbel 1995 menyatakan dalam penelitian sebelumnya, item kuesioner HBM tidak random.
dan dapat dengan mudah dibaca oleh responden sehingga validasinya diragukan. Penelitian cross-seksional untuk memperjelas hubungan perilaku dan keyakinan seseorang. Ada teori reasoned action. Teori reasoned action merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Dapat dikatakan bahwa sikap akan mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang cermat dan memiliki alasan dan akan berdampak terbatas pada 3 hal, yaitu 1. Sikap yang dijalankan terhadap perilaku didasari oleh perhatian atas hasil yang terjadi pada saat perilaku tersebut dilakukan. 2. Perilaku yang dilakukan oleh seorang individu tidak saja didasari oleh pandangan atau persepsi yang dianggap benar oleh individu, melainkan juga memperhatikan pandangan atau persepsi orang lain yang dekat atau terkait dengan individu. 3. Sikap yang muncul didasari oleh pandangan dan persepsi individu dan memperhatikan pandangan atau persepsi orang lain atas menimbulkan niat perilaku yang dapat menjadi perilaku. Selanjutnya, ada the theory of reasoned action. Kepercayaan tentang hasil perilaku, evaluasi terhadap hasil, melalui sikap, norma penting, yang didasari niat dan perilaku. Kepercayaan tentang sikap dari orang yang dianggap penting, motivasi untuk mengikuti orang yang dianggap penting, melalui norma subjektif, didasari niat. Teori reasoned action yaitu adalah perilaku adalah transisi niat atau kehendak di dalam action atau tindakan. Niat, intention, kehendak adalah probabilitas sebagai dasar bagi seorang atau subjek yang akan membentuk perilaku variabel tersebut. Harus secara signifikan mempengaruhi sikap atau komponen kepercayaan, normatif, dan bobotnya. Faktor-faktor tersebut termasuk variabel di demografi dan ciri-ciri kepribadian. Sikap merupakan hasil pertimbangan kepercayaan tentang untung rugi dari perilaku tersebut. Kepercayaan konsekuensi yang terjadi. Norma subjektif dipengaruhi oleh keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang yang dianggap penting. Motivasi seseorang untuk mengikuti orang yang dianggap penting tersebut. Selanjutnya ada sikap. Sikap dibangun oleh kepercayaan yang didapat selama hidupnya, berasal dari pengalaman langsung, informasi dari luar, dan kesimpulan-kesimpulan atau anggapan lain, atau juga dari perkembangan diri sendiri. Meski demikian, hanya sedikit kepercayaan tersebut yang benar-benar berpengaruh terhadap sikap kepercayaan yang penentu langsung sikap seseorang. Selanjutnya ada norma subjektif. Ia adalah kepercayaan tentang apa yang individu pikirkan tentang perilaku, persepsi bagaimana orang lain termasuk keluarga dan teman akan menerima perilaku, atau kepercayaan normatif dan ketidaksetujuan terhadap apa yang mempengaruhi perilaku, motivasi untuk patuh. Ada 2 faktor yang mempengaruhi norma subjektif. 1, keyakinan seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang yang dianggap penting. 2, motivasi seseorang untuk mengikuti orang yang dianggap penting tersebut. Norma subjektif hanya dibentuk dalam relasi opini yang akan dipertimbangkan individu untuk menjadi signifikan atau tidak. Itulah hasil dari kelompok kami dan presentasi kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.